analysis. Jadi siang ini kita akan belajar tentang bagaimana kita bisa menyiapkan data yang sudah terkumpul. Jadi asumsinya data kita yang sudah data primer yang sudah kita kumpulkan ya melalui survei itu sudah dikumpulkan, data mentah sudah ada. Nah, tinggal nanti masuk ke proses pengolahannya. Nah, sebelum mengolah kita perlu menyiapkan ada hal-hal yang harus kita pastikan bahwa data yang akan kita olah itu adalah data yang memang layak untuk diolah. Ya, nanti kita akan lihat apa saja yang harus kita siapkan dan kemudian setelah itu pada saat data sudah selesai sudah siap untuk kita nyatakan siap untuk diolah, maka kita masuk ke proses pengolahan data dan ada dua ya hal atau dua jenis dua tipe data analisis yaitu descriptive statistic dan inferential statistic. Nah, siang ini kita akan belajar yang descriptive statistic analysis dulu. Ya, jadi siang ini khusus untuk descriptive statistics analysis kita akan belajar konsepnya dulu, ya. Baru minggu depan kita akan latihan berdasarkan data primer yang sudah kita kumpulkan 9 kelompok dari survei kemarin tentang Zoom exhaustion fatigue scale, ya. Baik. Kita masuk. Jadi siang ini nanti kita akan bersama-sama melihat yang pertama bagaimana proses analisa data kuantitatif, lalu analisa data kuantitatif itu ada dua ya, statistik deskriptif dan statistik inferensial, tapi kita akan fokus lebih ke statistik deskriptifnya. Ya. Oke, nah ini yang harus kita ketahui ya, bahwa untuk menganalisa data. Jadi asumsi nih data sudah ada ya. Jadi asumsi data mentah itu sudah ada ya. Raw data ya yang sudah kita kumpulkan dari survei itu sudah siap ya. Sudah terkumpul. Ya. Nah, tetapi kita tidak bisa langsung, ya udah Bu, saya udah kumpulkan datanya, misalnya dapat berapa tuh? 350 data atau 400 data atau berapa ribuan data. Ya udah Bu, kita langsung ke proses analisa data ya Bu ya. Kita langsung pilih statistik analisis yang kita mau pakai. Nah, itu tidak begitu, teman-teman ya. Ada proses yang harus kita lalui. Nah, di sini di layar ini teman-teman tahu ada paling tidak ada 5 proses untuk kita menganalisa data. Yang pertama adalah data editing, nanti kita akan lihat ya satu persatu. Kemudian data coding, lalu data entry, data cleaning, dan data analysis. Baru disinilah kemudian kita betul-betul akan menggunakan teknik statistik tertentu untuk kita membantu kita menjawab masalah penelitian. Tujuan penelitian kita yang sudah kita tetapkan di awal. Ya. Nah, kita masuk dulu ke yang pertama nih, data editing itu apa sih gitu. Nah, data editing dari definisinya ya, kita bisa membaca bahwa data editing itu merupakan aktivitas pengecekan data ya atau penelusuran data ya terhadap survei yang dilakukan karena kemungkinan data yang masuk atau yang sudah terkumpul, respon yang sudah masuk itu kemungkinan bisa jadi itu meragukan atau tidak logis ya. Ya teman-teman minta maaf ya, saya bicaranya agak nggak lancar. Saya lagi ada sariawan parah ini sekarang siang ini, jadi saya tuh mengajar menahan sakit sebenarnya. Jadi ngomong itu nggak bisa lepas. Jadi minta maaf kalau kadang-kadang harus ada pause sebentar ya. Sorry, ini sambil nahan nih sebenarnya nahan sakit banget. Nah itu data editing. Jadi kita memastikan bahwa data kita itu logis gitu ya, tidak meragukan. Nah, jadi ini maksudnya apa Bu data editing? Yang pertama, data itu sudah diisi lengkap, komplit. Nanti kita akan lihat, saya akan tunjukkan kepada teman-teman dari survei yang Anda lakukan kemarin, ya, ada yang tidak komplit, ya, ada jawaban yang aneh. Kalau masih ingat, kemarin ada pertanyaan kan, berapa kali Anda melakukan video conferencing? Ingat ya, semua ingat ya ada pertanyaan itu ya. Ya. Nah, lalu kan pilihan jawabannya kan satu tidak pernah gitu kan, dua
1 kali dalam 1 bulan, 3 1 kali dalam 1 minggu gitu dan seterusnya. Nah, ada yang menjawab tidak pernah. Nah, kalau jawab tidak pernah, mestinya dia nggak ngisi dong selanjutnya. Karena selanjutnya itu kan ditanya, kalau video conferencing pakai apa? Ya toh? Pakai Zoom, Google Meet dan sebagainya. Lalu biasanya menggunakan laptop atau apa device-nya untuk video conferencing. Nah, teman-teman bisa lihat dia mengisi tidak pernah. Ya, mestinya kalau tidak pernah dia harus stop. Mana bisa dia tidak pernah melakukan video conferencing, ya, tapi dia bisa mengisi dia video conferencing dengan apa, menggunakan apa, sampai kemudian mengukur tingkat kelelahan untuk video conferencing. Nah, ini termasuk yang mana dari dua ini, teman-teman? Yang diisi lengkap atau yang telah diisi sesuai petunjuk? Yang mana ini? Berarti ini sebenarnya tidak pernah, berarti kan stop, tapi dia ngisi seterusnya sampai akhir gitu. Kira-kira yang mana? Yang tidak terpenuhi di sini. Tidak diisi sesuai dengan petunjuk. Tidak diisi sesuai dengan petunjuk. Harusnya kalau tidak pernah ya dia tahu bahwa ya udah aku nggak pernah kan. Jadi ya saya nggak bisa dong, saya nggak eligible untuk mengisi, saya tidak jawaban saya itu nggak mungkin saya bisa menjawab karena saya nggak pernah melakukan video conferencing gitu ya. Nah ini tapi diisi terus gitu ya. Nah ini akhirnya nah kepada data-data yang demikian ya udah saya udah langsung reduksi ya, saya udah langsung drop itu, nggak saya masukkan karena sudah jelas-jelas data seperti ini berarti dia jawabnya tuh ya nggak tahu ya, dia nggak mikir atau dia ya wes lah ini karena temanku yang suruh kan gitu ya, jadi saya isi aja. Ya, karena temanku untuk memenuhi target 10 responden minimal. Nah, jadi itu enggak, tapi kan akhirnya kondisi yang sebenarnya bukan itu. Harus kita drop. Yang pertama tadi telah diisi lengkap komplit. Nah, ada yang tidak mengisi lengkap gitu. Ya, ada yang cuma diisi sorry, sebentar nih. Nah, ada yang diisi memang ada yang tidak pernah kemudian stop itu ada. Ya, ada yang kemudian hanya berhenti sampai di ini itu ada, ya. Jadi ya kepada data-data yang demikian. Tapi kalau yang sebentar, kalau nggak salah yang berhenti di tengah-tengah tuh nggak ada. Di survei kalian nggak ada, tapi bisa jadi dalam survei yang kita lakukan atau mungkin pengalaman saya ya, saya cerita pengalaman saya melakukan penelitian itu saya menjumpai ada beberapa responden yang kemudian ditinggal gitu aja. Ya, sayang. Ya ini biasanya penelitian yang kalau offline itu berarti ya udah dia mungkin buru-buru langsung kuesioner kopiannya itu diberikan kepada peneliti. Kalau online berarti kita sebagai penelitinya tidak menetapkan pertanyaan tersebut sebagai required question. Ya, kalau required question ini kan berarti harus diisi kan, mau nggak mau kan harus dipilih gitu. Kalau online kan bisa. Ya. Nah, kalau settingan kita di set seperti ini, maka mau nggak mau pasti semua pertanyaan akan terjawab. Ya, tapi kalau kita nggak ngeset di Google Form itu required question, jadi harus diisi. Nah, bisa jadi tuh orang bisa misalnya dari 20 pertanyaan, dia pertanyaan ke-11 dia males aku udah langsung submit aja. Nah, itu dimungkinkan. Kalau surveinya offline, itu sangat mungkin juga karena ngisi yaitu beberapa lembar, kemudian di halaman yang kedua, nggak maulah, udah dikumpulin aja. Nah itu bisa. Apalagi kalau sistemnya titip ya, jadi kan penelitinya nggak ada di situ. Nah ini harus kita pastikan. Jadi bahwa data yang terkumpul itu diisi lengkap, lalu diisi sesuai dengan petunjuk. Itu namanya data editing. Nah kalau teman-teman ingat yang lalu saya pernah mengatakan, kayaknya ada pertanyaan, saya lupa dari siapa. Bu, kalau misalnya yang nggak diisi itu pertanyaan tentang misalnya ya jenis kelamin, atau dia nggak mau ngisi tentang pekerjaannya dia. Nah, jawaban saya ketika itu, kalau Anda masih ingat, saya menjawabnya, selama pertanyaan demografis atau pertanyaan yang dikosongi tersebut bukan merupakan informasi yang Anda ingin dapatkan yang membantu Anda menganalisa, atau itu menjadi masalah penelitian Anda, apalagi kalau itu cuma data demografis, udah biarin aja. Biarin kosong pun nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau kemudian yang dikosongkan itu adalah pertanyaan yang inti, yang menjawab masalah penelitian teman-teman,
yang menjadi variabel penelitian Anda, yaitu harus, ya istilahnya kalau kosong gimana Bu? Ya berarti kan jawaban dia tidak akan akurat, jawaban dia tidak menggambarkan situasi keadaan sebenarnya sedang Anda ukur. Ya udah di drop gitu. Ya. Jadi kalau saya itu. Oke. Nah, data editing bisa dilakukan di mana? Bisa dilakukan di dua. Ya, yang pertama bisa dilakukan di apa namanya? Field editing. Jadi di sini di lapangan ya. Artinya biasanya ini kalau penelitinya ada di tempat atau di lokasi survei. Ya. Jadi misalnya Anda nyebarkannya di kampus di Petra, Anda targetnya adalah mahasiswa UK Petra. Terus Anda tuh ada di sebelah responden pada saat mengisi. Setelah dikumpulkan ke Anda cek jawabannya, kemudian Anda ketahui bahwa loh ini kok masih kosong gitu kan. Nah, sebisa mungkin ya udah pada saat karena Anda on the spot ada di sana, ya dikejar gitu. Tolong dong ini masih kosong gitu, tolong dilengkapi. Ya karena jawabannya lengkap itu kan lebih baik ya. Jadi itu namanya field editing. Editing yang dilakukan langsung on-site, langsung di tempat atau di lokasi survei. Nah, central editing, sentral di sini maksudnya adalah di tempat atau di markasnya gitu ya. Sentral itu markasnya peneliti gitu. Jadi dia di lokasinya peneliti. Nah, biasanya editing yang dilakukan di apa namanya yang bersifat central editing ini itu biasanya terjadi ketika responden itu mengisi sendiri surveinya, self administered survey. Nah, ini yang apa namanya? Misalnya Anda titip gitu kan di perusahaan ke bagian HRD-nya minta tolong ya nanti disebarkan ke karyawan untuk mengisi. Nah, berarti kan mereka waktu mengisi Anda sebagai peneliti nggak ada di tempat. Nah, jadi bisa jadi itu kan kosong, kemudian tidak diisi sesuai petunjuk. Nah, ya udah editingnya berarti terjadi pada saat Anda collect dari HRD, ya dari manajer HRD-nya. Nah, kemudian waktu Anda teliti, waduh ini kok ternyata nggak komplit ya. Wah ini ternyata kok nggak sesuai petunjuk yang isinya. Seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah, Bu kalau sudah ketemu ada kuesioner-kuesioner yang bermasalah seperti yang Ibu ceritakan tadi, yang nggak komplit, nggak diisi sesuai petunjuk, terus gimana Bu caranya mengatasi itu? Ya, nah, ada beberapa opsi teman-teman menangani kuesioner yang bermasalah. Yang pertama, jadi ini sekali lagi ya, yang dikatakan kuesioner bermasalah bukan karena dia jawabnya benar atau salah, karena apalagi kalau kita mengukur sikap, mengukur persepsi, mengukur motivasi, mengukur perilaku, itu semua kan sifatnya subjektif. Jadi nggak ada jawaban benar salah. Subjektif dalam arti relevan dengan kondisi setiap subjek, setiap responden. Jadi maksudnya bermasalah di sini yang tadi tidak diisi sesuai petunjuk, nggak diisi lengkap, ya. Nah, gimana cara menangani kuesioner bermasalah? Yang pertama, dia dihubungi lagi respondennya. Makanya kan kadang-kadang kita ada survei itu yang bertanya tentang nomor telepon, ada yang bertanya nama, ada yang kalau kita kan kemarin tanyanya email ya, email kita minta, lalu kalau mereka yang bersedia untuk dihubungi lagi, kita bertanya WA-nya. Ya, tapi paling nggak email gitu. Jadi kalau kita tahu, waduh ini sebenarnya pertanyaan inti nih yang banyak kosong gitu ya. Nah kalau Anda tahu data apa yang bisa dikontak dari responden ya Anda kejar lagi, silakan dihubungi. Teman-teman, saya beberapa kali kan cerita, mungkin saya nggak tahu pengalaman Anda dalam melakukan survei, tetapi ada kalanya Anda akan merasakan ya bahwa mencari satu responden itu sangat berharga, sangat-sangat apa ya satu suara satu kuesioner yang terisi itu sangat berharga untuk sebuah penelitian Anda ya mungkin nanti Anda akan mengalami kalau nanti kalian skripsi ya terutama kalau responden kamu itu memang bukan yang umum misalnya mahasiswa UK Petra gitu bukan yang cuma gitu kalau itu kan gampang nyarinya bukan yang cuman yang pernah berkunjung ke Starbucks ya itu kan banyak ya banyak sekali gampang gitu menemuinya. Nah, ini saya ada pengalaman. Saat ini ada kakak kelas, kakak Anda ya di MM, di S2.
penelitiannya tentang mengukur citra dari klien jasa arsitek terhadap apa namanya gender personality. Jadi arsitek itu kalau diasosiasikan sebagai satu kepribadian, dia itu lebih ke maskulin brand personality atau feminine brand personality gitu. Nah, yang ditanya adalah klien, orang-orang yang pernah menggunakan jasa arsitek. Nah, itu kan nggak gampang carinya, ya, sulit gitu carinya. Nah, ini kakak kelas kalian sudah 1 bulan, ya, sudah 1 bulan melakukan survei, cari responden sana sini, itu baru ketemu 38 responden. Ya, sampai dia akhirnya bilang, Bu, ini saya nutut nggak ya untuk yudisium Juli? Karena sulit sekali ternyata. Cari satu responden itu sampai dia harus kejar, harus tanya. Nah, jadi penting sekali. Jadi kalau misalnya sampai ada kuesioner yang nggak diisi lengkap, wah itu akan benar-benar apa ya diupayakan supaya respondennya bisa dihubungi lagi. Nah, karena apa ya tadi? Karena satu kuesioner itu sangat berharga. Ya, jadi, loh Bu, lah ngapain dibuat susah gitu ya? Kakak itu ngapain neliti tentang itu? Nah, ya kan tergantung dari masalah yang ditemukan, yang menarik dia untuk diteliti, yang dianggap sebagai sesuatu yang orisinil, yang otentik, yang belum banyak digali sama orang. Dan kebetulan kakak kelas MM ini S1-nya memang dia seorang arsitek gitu. Jadi dia mau apa ya tidak mau meninggalkan ilmu arsiteknya, dunia arsiteknya dia sebagai dunia pekerjaannya dia, tapi karena dia ambil peminatan branding and digital marketing, jadi dia harus ambil topik yang memang terkait sama marketing gitu. Nah, jadilah kemudian dia ambil apa namanya dia melihat kok masih jarang ya penelitian tentang apa brand personality ya personal branding dari seorang jasa profesional arsitek. Nah, dia ambil itu. Nah, ternyata susah sekali cari respondennya. Jadi sekaligus ya di sini saya mau minta bantuan. Kalau teman-teman di sini ini berapa orang nih? Kalau ada 37 dari kalian yang misalnya papa mama atau kalian sendiri ya keluarga yang 5 tahun terakhir ini pernah menggunakan jasa profesional arsitek, tolong nanti bisa chat saya ya di line-nya pribadi. Misalnya, Bu, saya pernah nih papa mama barusan renovasi 2 tahun lalu ya kami pakai jasa arsitek. Nah itu bisa tuh Bu nanti saya bantuin papa atau mama bisa saya minta untuk ngisi kuesioner mahasiswanya Ibu S2. Nah, silakan ya. Nanti saya siapa tahu nanti dari kelas ini ada 30 dari 37 orang ya, ada 2, ada 3 itu sangat membantu sekali, sangat berharga sekali. Ya, jadi 5 tahun terakhir ini sekalian saya tadi nggak ada rencana untuk promosi untuk menceritakan ini ya, tapi tadi kemudian waktu menjelaskan oh iya ya, apa sih contohnya kuesioner kenapa kita harus sampai mengejar kuesioner bermasalah gitu ya. Nah, itu yang pertama cara menangani kuesioner bermasalah, menghubungi kembali responden. Yang kedua, bisa jadi kita anggap aja nggak ada jawaban, gitu loh. Jadi saat tabulasi data, jawaban kosong diberlakukan sebagai missing value. Ya, jadi misalnya diberikan kode 999. Jadi ini yang tadi saya ambil contoh, kalau jenis kelaminnya dikosongin, dia nggak mau ngisi, pekerjaan dia nggak mau ngisi, gitu. Ya udah nggak apa-apa. Ya kalau Anda nggak mau ngejar karena memang mungkin nggak punya datanya, Anda nggak nanya data pribadi ke responden, ya udah ya dianggap aja missing values ya. Ya udah kasih kode aja yang kosong itu kasih kode 999 gitu. Ya. Nah, yang ketiga, cara menangani kuesioner bermasalah, ya Anda tidak menggunakan sama sekali. Jadi kuesioner itu di-drop. Ya. Nah, ini sekali lagi catatannya adalah ya kalau kamu punya banyak kuesioner terkumpul nggak masalah. Ya, misalnya Anda terkumpul misalnya di atas 300, di atas 400. Nah, Anda misalnya ternyata yang nggak komplit atau yang ngisinya kayaknya mencurigakan, Bu, kayaknya ada 30-an, nggak masalah sih kalau saya. Mending di-drop aja daripada nanti menjadi masalah pada saat kita menganalisa. Ya, itu data editing. Oke, sampai di sini ada yang mau nanya enggak? Silakan. Ada? Mau bertanya tentang data editing? Belum ada? Saya lanjut ya, kalau belum ada ya. Oke, yang berikutnya. Nah,
Jadi teman-teman kita tuh bisa menghitung response rate ya kalau kita melakukan survei. Ya, setelah proses editing, Anda harus menghitung tingkat partisipasi responden dalam penelitian yang Anda lakukan. Nah, gimana caranya? Response rate ini itu rumusnya adalah cuma Anda ngitung aja jumlah kuesioner yang siap diolah setelah Anda edit tadi, setelah Anda sortir, ya dibagi dengan jumlah kuesioner yang Anda sebarkan atau Anda kirim dikali 100%. Apa maksudnya siap diolah? Siap diolah itu berarti dia sudah melalui proses editing. Anda sudah ngecek jawabannya komplit ya. Anda sudah ngecek bahwa ini diisi sesuai dengan petunjuk ya. Nah, apa namanya? Termasuk di dalamnya teman-teman. Ini hati-hati. Ini yang ada. Ini memang apa ya? Nggak sering terjadi, tapi kadang-kadang kita jumpai dan kadang-kadang kita melakukan ya, yaitu yang namanya reverse statement ya. Jadi contoh nih ya, misalnya bertanya nih, saya adalah mahasiswa yang rajin mencatat. Nah, ini 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, dan seterusnya ya, sampai 5 ini, sampai 5 ini sangat setuju. Kalau jawabannya semakin besar, semakin ke kanan, berarti Anda rajin mencatat atau tidak? Coba dijawab saya. Boleh tulis di kolom chat, boleh. Kalau pertanyaannya, statementnya adalah, saya adalah mahasiswa yang rajin mencatat. Sangat tidak setuju, tidak setuju. Nah, sampai yang kelima sangat setuju. Silakan ditulis di kolom chat. Semakin ke kanan, berarti Anda mahasiswa yang rajin atau enggak mencatat? Silakan ditulis di kolom. Makin ke kanan semakin rajin, Bu. Iya, makin rajin ya, semakin ke kanan semakin rajin. Nah, ini artinya adalah ini bukan reverse statement, ini statement yang normal gitu ya. Karena memang kita sepakat bahwa 1 itu sangat tidak setuju, 5 itu sangat setuju. Nah, reverse statement itu terjadi kalau kita menulisnya begini. Saya adalah mahasiswa yang malas mencatat. Negatif ini kan. Nah, berarti kalau saya misalnya gini, kalau kamu malas mencatat, berarti jawabanmu yang mana ini? 1 atau ke arah 1 atau ke arah 5? Kalau kalian malas mencatat, yang mana? Kalau Anda setuju, Bu, iya Bu, saya itu memang malas mencatat, Bu, gitu. Berarti Anda akan jawabannya yang mana nih? 5. Yang kelima kan ya? Itu kayaknya udah ada yang jawab di chat ya. Bentar. Saya cek. Ya, ke arah 5, betul. Ya, kalau Anda memang setuju bahwa ya saya malas untuk mencatat. Nah, tapi kalau misalnya Anda rajin, berarti kan Anda condong jawabannya kemana? Ke 1, Bu. 1, 2 gitu kan. Enggak loh, saya itu rajin loh, jadi saya nggak setuju sama statement ini. Nah, hati-hati. Kalau Anda menjumpai ada kuesioner Anda, ya pernyataannya itu bernada reverse, terbalik. Sementara misalnya ya, Anda punya 10 pertanyaan. Dari 10 itu ada 2 pertanyaan atau pernyataan yang reverse. Yang statement-nya itu sebenarnya maknanya terbalik. Nah, jangan sampai keliru kepada pertanyaan yang reverse ini Anda harus lakukan namanya recoding. Anda harus recoding. Jadi kalau kepada yang malas mencatat berarti nanti ini kalau dia sangat setuju ya toh. Nah, ini kan 5 nih. Nah, ini Anda harus reverse 5 itu maknanya 1. 4 itu maknanya 2 dan seterusnya. Ya, supaya apa? Supaya nanti pemaknaan min-nya, nah ini ya pemaknaan rata-ratanya itu sama, bahwa semakin kecil min mendekati 1 itu berarti istilahnya ke arah yang tidak baik gitu. Misalnya ini bicara tentang apa? Misalnya tentang motivasi mahasiswa gitu ya, motivasi belajar. Nah, berarti semakin rendah min-nya ke arah 1 berarti motivasinya rendah. Gitu. Kan itu sebenarnya yang kita mau maknai. Ya toh. Nah, tapi kalau misalnya ini tadi yang reverse tadi tidak dibalik, tidak dilakukan recoding, maka nanti yang keluar kan adalah misalnya pada saat kita memaknai itu
apa namanya, misalnya ya keluar min-nya itu rata-rata 1,58. Nah ini terus kita maknai bahwa waduh ini motivasinya rendah ini. Padahal untuk statement ini pada saat ditanyakan saya adalah mahasiswa yang malas mencatat. Nah ini loh banyak yang tidak setuju. Berarti kan sebenarnya mahasiswanya rajin-rajin sebenarnya. Nah jadi supaya tidak sampai salah menginterpretasikan. Nah ini semua dilakukan di proses apa teman-teman? Di proses editing. Ya. Nah ini saya katakan ini memang jarang. Ya, reverse statement itu jarang sekali. Dan biasanya kalau respondenmu orang-orang awam, nggak perlulah sampai serumit-rumit ini ya. Ini biasanya, kenapa ini ada? Karena biasanya untuk apa? Membuat responden itu lebih fokus waktu mengisi lebih sungguh-sungguh. Jadi dia nggak asal gitu, nggak asal, pokoknya tak jawab 4 semua, tak jawab 5 semua gitu. Ya, tapi pada saat dia, nah kelihatan kan, kalau dia misalnya orang yang ngawur, nah ini ya, kalau jawabannya itu mencurigakan, tadi kan nomor 1 kan saya bilang jawabannya bisa mencurigakan tuh, kenapa pada saat kita pancing dengan ada beberapa reverse statement, ternyata dia tuh jawabannya bisa sama semua. Padahal yang lain-lain itu dia, misalnya ya, yang lain-lain itu dia ke arah yang arah positif, tapi ada pertanyaan yang reverse pun dia juga masih jawabnya positif, padahal positif itu kan artinya sebenarnya negatif gitu. Nah ini udah satu indikasi teman-teman bahwa wah ini jawabannya ngawur, orang ini nggak mikir waktu ngisi. Nah, kalau saya, apa yang akan saya lakukan dengan orang-orang seperti ini, dengan responden seperti ini, tak drop sama aku. Ya, saya nggak mau ambil pusing karena nanti bisa bermasalah pada saat saya ngolah data. Ya, pada yang begitu-begitu saya langsung drop. Ya, ini orang udah nggak niat gitu. Ya, jadi itu caranya. Kenapa tujuannya ada reverse statement? Ya, salah satunya sebenarnya untuk mengetes ya apakah responden kita itu pay attention betul-betul dengan apa yang kita tanyakan ke mereka. Nah, ini ada kemarin di Zoom fatigue scale kita, ada kan pertanyaan yang saya pancing bahwa silakan diisi sangat penting gitu, ya. Kan tinggal ngisi aja dia sangat penting. Ya, tapi ada aja yang ngisi cukup penting, amat sangat penting, ya itu berarti dia nggak perhatian tuh. Dia nggak membaca dengan betul perintah pertanyaannya. Padahal itu sebenarnya nggak pakai mikir kok, dia cuma tinggal kamu taat atau enggak gitu aja, kamu fokus atau enggak gitu. Ya, jadi itu kepada yang demikian saya udah langsung saya drop. Oke, itu tentang apa reverse statement ya. Saya harap ini nggak bingung ya. Ada yang mau tanya nggak tentang reverse statement ini? Ini memang kayaknya memang bukan topik kita, tapi ya ini mumpung ya karena terkait dengan pengolahan data gitu, dengan editing. Ada yang mau tanya? Silakan. Apakah jelas tentang ini? Bu, tapi kalau reverse statement itu kan nanti di recodingnya berdasarkan yang paling besarnya itu kan. Kalau misalnya paling banyaknya itu yang positif, berarti ya di recoding ke yang positif. Tapi kalau yang negatif ke negatif tuh. Oh, kalau reverse statement, sebenarnya kalau pertanyaan yang ini misalnya saya adalah mahasiswa yang malas gitu kan. Nah, kalau dia jawabnya 1, berarti kan sebenarnya dia ini sebenarnya mahasiswa yang rajin kan? Benar ya? Ya kan? Dia nggak Ya, setuju dikatakan malas. Jadi sebenarnya, nah kita harus balik nih. Sebenarnya pada saat dia jawab 1, dia sangat tidak setuju. Nah, ini kan berarti sebenarnya dia itu adalah mahasiswa rajin. Jadi kalau kita mengikuti kecenderungan tadi ya, skill, nah ini kan pentingnya skill ya, sorry kok saya nggak lancar. Nah, scale 1 sampai 5. Kalau kita bicara motivasi tadi, maka kita bisa sebenarnya mengatakan bahwa scale 1 sampai 5 ini sebenarnya 1 tuh ke arah motivasi rendah, 5 itu semakin tinggi motivasinya. Nah, ini yang harus kita rekrut gitu. Ini tadi siapa nih? Vero ya atau Natania? ya, Vero ya. Nah, ini yang harus kita rekrut gitu, Vero. Ya, supaya tidak sampai mengganggu karena begitu kamu misalnya 1,58 tidak kamu rekrut, kamu langsung terima mentah-mentah saja 1,58. Kamu beranggapan bahwa misalnya ya kamu nggak melihat pertanyaannya ini nih, tapi kamu lihat pokoknya oh ada statement yang 1,58. Kamu nggak melihat statementnya, ya. Tapi kamu langsung langsung assume bahwa langsung judge bahwa ini 1,58 ini berarti motivasinya rendah nih di butir yang ini. Nah, padahal butir yang nomor 2 ini butir yang sifatnya negatif gitu. Nah, ini kan harus di reverse. Gitu, Vero. berarti di recoding itu biar masuk ke min-nya. Jadi min-nya Iya, itu yang 5
pokoknya harus paling tinggi gitu ya, Bu? Ya, karena kan kita kepada misalnya kamu ada 10 pertanyaan, 9 pertanyaanmu yang lain itu maknanya, kamu memaknainya semakin tinggi ke arah 5 kan semakin baik motivasinya. Betul ya? Ya Ya, kan? Nah, jadi ya. kamu juga harus konsisten. Gitu. Jangan kamu nanti nggak bisa kamu perkecualian untuk pernyataan inilah kan itu menyusahkan dirimu sendiri gitu. Ini kan hanya akan didesain ada tampil di kuesioner. Tapi pada saat pengolahan data, kamu harus ngomong pada saat nanti di bab 4, di bab 3, skripsi kamu harus cerita bahwa ada pertanyaan yang sifatnya akan reverse statement, ya. Nah, ini nanti di bab 4 jangan lupa itu di-record, ya. Nah, teman-teman ini apa ya? Ini vital dan fatal akibatnya kalau kita tuh sampai lupa tidak melakukan reverse tidak melakukan recoding. Dan ini sudah terjadi di kakak kelasmu di perhotelan tuh ya, yang sudah lulus sekarang. Nah, itu waktu diuji, hasilnya tuh aneh gitu. Saya sebagai pengujinya, sebelum masuk ke pengujian ya, sebelum masuk ke sidang, kan saya udah baca duluan nih ya. Sehari sebelumnya saya udah baca. Saya udah merasakan ini nggak mungkin gitu. Ya, masa ini kan mengukur tentang korelasi antara manajemen waktu dengan tingkat stres studi. Jadi hasilnya kakak kelasmu ini, ya toh, hasilnya itu harusnya kan secara logika dan secara teori, semakin dia bisa mengelola waktu, memanage waktu, dia semakin nggak stres kan mestinya kan gitu, ya kan? Tapi ini enggak, semakin dia bisa mengelola waktu, dia semakin stres gitu. Nah ini kan saya pikir ini secara logika aja nggak nyambung udah, gitu ya. Lalu saya lihat kuesionernya, nah dia ada reverse statement nih, ada banyak reverse statement. Akhirnya sidangnya dibatalkan hari itu. Saya panggil dia, saya bilang ini ada yang nggak beres gitu. Kayaknya sudahkah kamu melakukan reverse statementmu ini kamu recording? Mereka bingung, recording apa ya Bu? Waduh ya, sini sudah. Dan akhirnya ternyata betul, mereka belum melakukan recording. Jadi kan akhirnya itu jadi fatal gitu ke analisa datanya, pemaknaan min-nya dan sebagainya. Ya, itu kan fatal. Padahal nanti kamu waktu mengolah itu menjadi statistik inferensial, apakah kamu pakai regresi, apakah kamu pakai PLS ya, partial least square, itu kan semua datanya dari data intervalmu 1 sampai 5 ini minmu yang akan diperhitungkan gitu. Nah, sidangnya ditunda, dibatalkan ya, kita tunda, kita beri waktu 1 minggu untuk dia memperbaiki. Dan kemudian dia bilang bahwa betul Bu, kita melakukan recording dan hasilnya itu, jadi mereka juga bilang sebenarnya kami dengan hasil yang ada kemarin itu sempat takut juga gitu loh, kok bisa begini ya hasilnya ya. Nah, jadi mereka udah bingung, tapi ya udah akhirnya setelah di recording ya normal, maksudnya ya secara logika tuh benar-benar diterima dan secara konsep juga diterima gitu. Ya. Kayak gitu. Sorry kalau jawaban saya panjang, Vero. Jelas ya, Vero ya? Jelas, Bu. Oke ya. Oke, kita balik ke response rate nih ya, response rate. Nah, jadi jumlah kuesioner yang siap diolah dibagi dengan jumlah kuesioner yang disebarkan. Oke, jadi contohnya nih ya, total kuesioner yang dikirim via pos 150, kuesioner yang balik 135. Dari yang kembali setelah diedit, ditemukan bahwa kuesioner yang nggak bisa diinput ke dalam spreadsheet ada 9. Kira-kira berapa response rate? Ada yang udah ngitung, teman-teman? Berapa? Silakan yang mau ngitung. Ini kalau yang menulis di kolom chat boleh loh ya. Ntar saya lihat partisipasinya dari situ ya. Silakan. Kira-kira berapa respons rate-nya? 0,84. Siapa ini yang jawab? Natania ya? Iya, Oke ya. Ya, 0,84. Dari mana Nat? Keluar angka itu Nat? yang 135 itu dikurangi 9, terus dibagi 150. Iya, ya. Jadi ya itu Vero juga jawab 0,84. Sebentar tak catat dulu ya sebelum aku lupa nih. Tadi Vero nanya juga. Oke. Ya, betul ya. Jadi 150. Nah, jadi 150 atau dikurangi 135 ya. Ini kan yang ini ya. Jadi 135 aja langsung dikurangi 9 ya. 9 dibagi 150. 84%. Ya. Nah, ini harus dilaporkan teman-teman. Ya, kalau kamu nanti ini supaya menunjukkan ya bagaimana partisipasi responden kamu, ya. Nah, ini contohnya. Jadi ada
kakak kelasmu ya, melaporkan ya. Survei online tanggal sekian, atau total responden yang mengisi 286, ya dengan total kuesioner dari ini siap diolah 198, respondennya 69 ya. Nah, jadi ini oke, dan seterusnya gitu ya. Jadi dilaporkan dalam skripsi ya, sampai seperti ini, sampai detail. Kuesioner yang diisi, lalu jumlah yang nggak lolos ke pertanyaan screening pertama ada 25, yang nggak lolos pertanyaan screening kedua ada 41, yang nggak lolos pertanyaan screening ketiga. Jadi benar-benar ini yang mengisi, yang eligible, yang bisa yang kita olah adalah orang yang memenuhi syarat kriteria sampel kita, gitu ya. Jadi dari 286 itu ternyata yang eligible adalah 198 kuesioner yang bisa diolah. Jadi respon rate-nya 69%. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang yang kedua adalah kalau kita sudah selesai dengan data editing, nah kita melakukan data coding. Nah, apa data coding ini? Data coding ini kita melakukan aktivitas pemberian angka pada tiap alternatif jawaban dari pertanyaan kita di kuesioner. Jadi kita assign numbering-nya gitu loh. Jadi kalau jenis kelamin, misalnya 1 itu pria, 2 wanita. Ya, kalau status pernikahan, 1 single, 2, dan seterusnya. Ya. Nah, proses ini atau tahapan ini sebenarnya kita bisa lakukan sudah sejak awal kita menyusun kuesioner. Jadi supaya ini bisa lebih ringkas gitu ya, kita nggak usah bingung-bingung lagi. Tapi kadang-kadang kan dalam kuesioner tuh kita cuman A, B gitu ya, pakai A pria, B wanita gitu. Nanti A apa pekerjaan gitu ya, A pegawai negeri, B pegawai swasta, C profesional misalnya. Nah, kita nggak assign nomor. Nah, ini kita perlu melakukan assigning numbers ya. Nah, jadi ini kemudian itu kalau sudah data coding, jadi bisa dilakukan sebelum ya, di awal sekali waktu kita nyusun kuesioner, jadi nggak usah 2 kali kerja. Nah, itu data coding ya. Yang ketiga setelah kita melakukan coding, yang ketiga adalah proses data entry. Nah, ini tidak berlaku, teman-teman tidak berlaku kalau kamu pakai Google Form ya, pakai online survei. Ini kan asumsinya adalah kita pakai offline ya. Nah, itu kita perlu masukkan input satu-satu. Kalau sekarang udah pakai online pakai Google Form, udah langsung kita bisa download CSV atau Excel-nya ya dalam bentuk XLS dan bentuknya sudah spreadsheet gitu. Nah, Bu, apakah file di Excel, nah ini ya pertanyaannya adalah apakah file yang di Excel yang kita download dari Google Form itu bisa kita import ke SPSS, Bu? Jawabannya bisa. Ya. Jadi Anda harus buka software SPSS dulu, baru kemudian nanti Anda bisa ada file, kemudian nanti bisa import data dari Excel, itu bisa. Ya, jadi nggak perlu masukkan lagi satu-satu ke SPSS. Ya. Nah, by the way, kalau yang belum pernah melihat tampilan SPSS, nah seperti ini tampilan SPSS. Mirip sekali dengan Excel, ya. Ini navigation bar-nya, file, edit, view, ya, data, transform. Nah, ini transform di sini nanti kalau nggak mau repot yang tadi ya, untuk merecord tadi pertanyaan-pertanyaan yang reverse, ya, jadi dari 1 menjadi 5, dari 2 menjadi 4 misalnya. Nah, ini kita lakukan di sini. Anda bisa klik transform. Analyze, disinilah nanti adalah semua statistik teknik ada. Menu teknik statistik itu ada di navigation bar yang analyze. Dan seterusnya ya, ini ada grafik dan sebagainya. Saya juga jarang pakai yang lain-lain ya. Pokoknya inti-inti aja. Nah, yang membedakan dengan Excel adalah kalau SPSS itu ada 2 spreadsheet yang sudah default, teman-teman. Yang pertama adalah spreadsheet yang data view, ini adalah variable view. Ya, data view ini akan memuat jawaban responden. Jadi kalau misalnya ini variabel 1 ini adalah nomor urut ya, ID, lalu ini adalah jenis kelamin misalnya ya, ini adalah pekerjaan ya, dan seterusnya, ini usia, lalu ini pertanyaan pertama, ini pertanyaan kedua dan seterusnya. Ya, maka data view ini akan berisi nomor ini berarti kan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jenis kelamin kalau yang tadi ya, kalau pria 1 ya, misalnya ya ini ya, dan seterusnya. Ini akan berisi jawaban responden. Ya.
Nah, yang variable view ini apa? Gitu ya, di halaman berikutnya. Nah, variable view ini teman-teman, ini tampilan variable view ya. Disinilah kita harus menuliskan, ini harus kita tulis manual. Ya, disinilah kita menuliskan ini nama, ini di yang kedua itu umur, 3 itu jenis kelamin, 4 itu IPK dan seterusnya. Ini misalnya di sini adalah nanti pertanyaan pertama, pertanyaan kedua dan seterusnya. Ini nanti yang kita tulis di sini, ya, ini nanti akan muncul di data view di atas sini. Ya, jadi ini yang tadi saya bilang ini akan nama, gitu ya, misalnya kalau ngikut yang sebelah ya tadi ya, lalu jenis kelamin dan seterusnya. Jadi pada saat kita mengimport file dari Excel, ya, ini nanti akan kosong, ya, meskipun di Excel kita sudah ada gitu, tapi ini akan kosong. Ya, yang ada ya tadi cuman angka-angka yang ada di sini jawaban responden. Nah, supaya nggak kosong, gimana supaya ada namanya? Nah, kita masuk ke variable view ini tadi. Ya, nah disinilah kita tuliskan. Nanti kalau ini sudah lengkap terisi, yang nanti di data view di kolom variabelnya itu pasti ada namanya sudah mengikuti dari apa yang kita tulis di sini. Ya, nah itu data entry. Ya, tidak berlaku entry yang secara manual dari awal tidak perlu kita lakukan kalau kita sudah menggunakan online survei, ya. Apakah kamu pakai Google Form, apakah kamu pakai Survey Monkey, ya, itu langsung bisa di-download dalam bentuk Excel. Malah kalau Survey Monkey itu kamu sudah bisa download dalam bentuk SPSS langsung filenya, ya. Oke. Nah, yang keempat adalah data cleaning, ya. Apa tuh data cleaning, Bu? Bedanya apa dengan data editing tadi? Nah, ini ya. Jadi data cleaning itu sebelum diolah data mentah dalam bentuk tabulasi spreadsheet harus dipastikan bersih, ya. Nah, ini berarti kita udah melihat jawaban respondennya. Ya, sehingga hasil analisis statistik memiliki presisi yang lebih tinggi. Nah, artinya apa? Kita harus ada data-data itu nanti yang data-data menjadi apa ya? Kita katakan itu data yang bisa merusak gitu. Data yang bisa kita anggap sebagai outlier. Ya. Jadi ini harus dibersihkan supaya nanti tidak menimbulkan masalah bagi kita waktu kita mengolahnya. Ya. Nah, data cleaning dapat dilakukan dengan cara apa, Bu? Ada dua. Yang pertama, secara sederhana, tampilkan dulu, kita olah dulu tabel distribusi frekuensinya, atau kita lihat nilai min-nya dari variabel-variabel yang kita teliti. Yang kedua, selain dengan tabel distribusi frekuensi, kalau mau lebih sophisticated lagi, ya kita menguji normalitas data. Ya, jadi data kita tuh berdistribusi normal atau enggak. Nggak tahu ya teman-teman masih ingat ini? Masih ingat ya? Ini kan kurva distribusi normal ya. Ini menggambarkan apa sih? Ini menggambarkan satu kondisi bahwa semua hal yang ada di sekitar kita itu pada dasarnya berdistribusi normal. Ya, contoh kalau kita bilang berat badan, tinggi badan, ya toh, IPK, misalnya ya. Apalagi kau bisa ukur tingkat motivasi, apapun, gitu, ya. Itu semuanya distribusinya normal, ya. Kalau kita bilang misalnya berat badan saja, rata-rata usia Anda berat badan berapa? 70, 60, 70, nah itu yang rata-rata ya. Nah, maka rata-rata sekitar di sini ya, misalnya dari 60 sampai berapa nih, 80 lah ya di sini ya, 60 kg, 80 kg. Nah, ini kan N nih, ini N. Ya. Ini dari 0 sampai misalnya kalau kita satu kelas ini ada 40 orang, nah ini yang di sini nih, ya toh, yang di sekitar 60, nilai 60 sampai 80, ini yang paling banyak gitu, secara distribusi frekuensi. Ya toh. Tapi ada nggak sih di kelas kita yang misalnya nih, berat badannya cuma 45 gitu. Ada nggak di kelas kita yang berat badannya itu sampai 100 kg? Mungkin ada, tapi jumlahnya sedikit kan? Nah, paling cuma satu orang. Ini kan juga cuma satu orang dia. Nah, itu artinya distribusi normal, teman-teman. Apalagi IPK, ya toh? Dari semua mahasiswa Petra, pasti ada yang rajin soro, yang pinter soro gitu ya. Yang sampai IPK-nya 4 gitu. Tapi ada yang IPK-nya bisa 0,01 ada.
Tapi kan most of you, most of students itu akan ada di kisaran yang ini loh, yang distribusinya normal gitu. Rata-rata ya ada di tengah-tengah ini gitu. Ya kau sebutlah apa, IQ lah, tinggi badan lah. Nah, kita tuh ingin memastikan data cleaning itu memastikan data kita tuh normal enggak gitu. Ya. Karena ini nanti apa namanya? Memang ada beberapa statistik yang mengisyaratkan data harus berdistribusi normal. Tapi ada juga statistik yang oke, datanya nggak apa-apa, nggak berdistribusi normal. Nanti ada apa ya, pemecahan solusinya itu ada. Ya, mana yang harus dipilih, teknik statistik yang harus dipilih itu ada. Tapi ini penting sebagai awal. Nah, sekarang kita lihat ya data cleaning yang mengeceknya dengan cara melihat atau membuat tabel distribusi frekuensi, melihat nilai min-nya. Ya. Contoh nih teman-teman. Ya. Misalnya saya punya 100 responden, ya. Nah, saya buat aja di Excel gitu, nanti dipivotkan ya atau distribusi frekuensi biasalah buat tabel di Excel ya, bisa ya semua ya. Nah, kita lihat kita mau tahu komposisi berapa banyak yang pria, berapa banyak yang wanita. Value yang kita berikan codingnya ya, codingnya 1 itu male ya, male, 2 itu female. Nah, tiba-tiba pada saat kita membuat distribusi tabel distribusi frekuensi, tiba-tiba muncul angka 11. Kita kaget dong, angka 11 kok bisa ya? Padahal kan jenis kelamin itu cuma 1 dan 2. Nah, ini kita trace gitu. Kita lihat lagi di Excel kita atau di SPSS kita. Ini responden yang keberapa pakai menu find itu loh ya, teman-teman ya. Nah, ditelusuri gitu, responden nomor berapa yang jenis kelaminnya dia ngisinya 11 gitu. Nah, ya. Nah, ini berarti bisa jadi ini ada kesalahan input kan. Bisa jadi orangnya mungkin udah lelah pada saat itu kondisinya atau penelitinya mungkin pada saat itu lelah sehingga seharusnya mungkin dia mau menginputnya 1 mungkin ya, terus kedobelan gitu. Nah, ini kan apa namanya? bisa mempengaruhi ya, mempengaruhi kualitas data kita nanti. Nah, yang berikutnya contoh yang kedua adalah sama-sama nih, tapi kali ini variabelnya adalah tingkat pengenalan responden terhadap internet. Nah, kita ngujinya 1 itu sangat tidak familiar dengan internet, 7 itu sangat familiar dengan internet. Nah, keluarlah tabelnya. Kita buat tabel distribusi frekuensinya. Ternyata yang jawab 1 nggak ada. Berarti semua jawabnya mulai dari 2. Ada 2 responden. Ini ada 30 totalnya ya. Ada 2 yang jawabnya 2. Yang jawab 3 ya agak-agak nggak familiar itu 6 orang. Ya. Nah, dan seterusnya. Tapi nah ada di sini yang 9 jawabnya. Padahal 9 ini kan tidak ada di dalam coding value kita. Nah, ini terus kita telusuri gitu loh. 9 ini siapa? Salah kan? Nah, kalau Anda kemudian tidak mengecek secara sederhana ya, ini simple saja. Maka pada saat nanti Anda menghitung min-nya, Anda pakai value-nya, range-nya 1 sampai 7. Berarti min Anda itu kan akan berkisar ya antara 1 sampai 7 ini kan. Tidak akan lepas dari 7. Tapi karena Anda punya nilai 9, maka min Anda bisa jadi akan lebih dari 7. Bisa jadi karena ada nilai 9 di sini. Nah, ini kan berarti kan apa ya? Nanti analisa kita, interpretasi kita jadi nggak pas kan, nggak precise gitu loh, nggak akurat gitu. Ya. Nah, ini kalau 1. Nah, kalau kemudian ternyata nanti banyak yang seperti ini. Gitu. Nah, ini kemudian ada kekeliruan. Ini contoh saja ada kesalahan input ya. Mungkin dia apa namanya ya, mungkin salah menginputkan number-nya gitu. Ya. Nah, ini kita perlu antisipasi. Ini cara paling gampang untuk mendeteksi apakah data kita itu sudah terdistribusi normal atau tidak. Sudah benar nggak sih ngisinya gitu. Jadi kita lakukan cleaning dulu. Ya. Karena kesalahan human error itu bisa jadi apa namanya? Bisa saja terjadi. Ya. Nah, yang kedua yang tadi saya bilang bahwa ini cara yang lebih apa nih? Ini karena ini cara yang pakai teknik statistik, teman-teman. Ya. Jadi kita melakukan uji normalitas data. Namanya normality test, ya.
Nah, uji normalitas itu hanya dilakukan pada data yang sifatnya kontinu, yang interval rasio ya, interval dan rasio. Jadi tidak dilakukan ke data yang jenis kelamin, data-data yang kategorikal ya, pekerjaan, gitu-gitu nggak usah. Ordinal itu tingkat jabatan, tingkat pendidikan itu nggak perlu. Normalitas itu untuk data yang kontinu. Ya, nah salah satu caranya menguji normalitas data itu adalah kita menghitung nilai skewness dan kurtosisnya. Semoga Anda masih ingat nih. Skewness itu kecondongan, kurtosis itu ketajaman data ya. Nanti kita lihat di belakang ada contohnya. Nah, di sini teman-teman, ini saya ambil dari bukunya Hare et al. Nah, dia ada rule of thumb ya. Value-nya ini. Jadi gini, kalau skewness kurtosisnya itu sempurna 0,00, itu berarti datanya berdistribusi normal sempurna juga. Nah, cut off value yang bisa diterima itu antara min 2 sampai plus 2. Itu Zygmunt. Ada beberapa buku yang min 256 sampai plus ya toh, 256. Itu masih bisa ditoleransi, dianggap datanya berdistribusi normal. Jadi yang dilihat nilai skewness sama nilai kurtosisnya. Ya, kalau sampai ada lebih dari cut off value ini, maka bisa kita katakan ini ada indikasi ada outlier. Ya, outlier itu apa? Outlier itu gampangannya orang Jawa bilang ini data yang nyeleneh gitu, yang nggak mengikuti yang umum gitu. Ya, jadi ini kayak apa ya? Yang nyempal sendiri begitu, datanya itu berbeda sendiri. Ya, jadi misalnya kita nanya misalnya ya punya berapa TV gitu misalnya. Mungkin kita rata-rata di rumah jawabnya 1, 2 gitu ya. Mungkin ada yang punya 3 TV di rumah. Nah, tapi ini ada yang jawab nanti mahasiswa siapa, misalnya Peter nih jawabnya, Bu TV saya tuh 11 gitu. Nah, ini Peter ini termasuk outlier. Kenapa? Karena jarang sekali kan ada orang itu yang punya TV di rumahnya itu 11. Ya, paling rata-rata rumah tangga tuh ya 1, 2, 3 lah mentok. Mungkin 4 ada. Tapi kalau sampai 11 tuh kan nggak, ya itu nggak umum ya kan? Nggak umum gitu. Jadi ini kita bisa katakan, oh data-data yang seperti ini yang outlier. Nah itu yang kita cari gitu. Ya. Nah ini contohnya, gimana caranya menghitung dengan skewness sama kurtosis. Jadi ini kita masuk ke SPSS ya. Tadi kan saya bilang navigation bar-nya itu ada file, edit, view, data, transform, analyze. Nah ini tadi kan saya ngomong analyze itu disinilah semua tempat seluruh pisau-pisau statistik itu ada. Ya. Nah kita untuk mengukur skewness kurtosis kita masuknya ke analyze, lalu kita pilih descriptive statistics, lalu kemudian kita pilih descriptive, ya nanti akan keluar muncul tampilan seperti ini. Ya udah kita tinggal jangan lupa dicentang kurtosis sama skewness. Setelah itu klik continue. Kalau ini yang lain-lain ini udah default teman-teman. Tapi kalau yang kurtosis skewness itu nggak default, jadi kita harus klik. Ya. Nah ini saya kasih contoh penelitian yang saya lakukan. Ya. Pada waktu itu saya menguji nih skewness kurtosisnya. Jadi saya tuh meneliti tentang pengalaman makan. Saya ada 24 pertanyaan ya. Ini dari nomor 1 sampai nomor 24. Responden saya 336. Ya. Nah, udah ini pertanyaan nomor 1 tentang rasa makanan. Ya. Saya lihat skewness-nya. Berapa skewness-nya? Min 1,452. Kurtosisnya 1,923. Tadi ya, min 200 sampai plus 200. Atau kalau mau konservatif pilih yang ini. Plus ya, sorry ini. Ya. Nah, udah saya lihat. Nah, yang saya pilih yang pakai referensi yang Zygmunt punya ya, min plus 2. Nah, saya udah tandai nih, yang kuning-kuning ini berarti ini yang tidak berdistribusi normal. Pertanyaan 18, pertanyaan ke-7 sama pertanyaan nomor berapa nih? 20. Ya, sama ya 18 sama ya 7. Ya. Ada 3 pertanyaan ya, variabel saya yang tidak berdistribusi normal. Berarti dengan kata lain, wah ini berarti saya punya outlier nih. Ada jawaban yang nyeleneh nih, yang tidak mengikuti distribusi normal. Nah, saya perlu mencari siapa dia, gitu ya. Nah, jadi akhirnya saya pengen dong tahu ini responden yang mana yang jawabannya nyeleneh ini, gitu. Nah, kalau tadi contohnya
yang tadi Peter itu ya misalnya yang punya TV 11 gitu. Ini yang mana nih gimana? Nah, saya cari untuk mendeteksi outlier itu ya. Salah satu teknik yang paling banyak atau termasuk yang mudah dilakukan untuk mendeteksi responden mana yang menjadi outlier kita itu adalah dengan melakukan uji Mahalanobis distances. Ya ini namanya orangnya Mahalanobis gitu ya. Nah, jadi mengukur ini. Jadi tekniknya disebut sesuai namanya Mahalanobis distances. Nah, Mahalanobis distances ini merupakan ukuran untuk mengestimasi seberapa jauh setiap case. Jadi setiap responden, case ini respondennya dalam sebuah kumpulan data kita itu dia itu seberapa jauh gitu dia itu terlempar dari pusat distribusi data. Jadi kalau pusat distribusi kecenderungannya itu ngumpulnya di misalnya ada data gitu ya, cenderung ngumpulnya itu di sini. Nah, misalnya ada data yang di sini, tapi ada data juga yang di sini. Nah, ini dengan uji Mahalanobis distance itu bisa diukur. Berarti ini dua ini bisa dikatakan ini adalah outlier. Nah, cuman kan kita pengen tahu nih outlier ini responden yang nomor berapa ya, supaya bisa saya buang gitu, supaya kita bisa drop, supaya dia tidak mengacaukan data. Nah, itu canggih ya teman-teman ya, pakai Mahalanobis distance ini gitu. Ya. Nah, jadi intinya gini, jadi pakai SPSS juga ya, masuknya ke regresi ya, minggu depan deh ya saya praktekkan ya supaya kamu bisa punya bayangan ya. Kali ini karena nanti kita harus cover selesaikan materi, jadi latihannya minggu depan aja ya. Ini sekarang konsepnya dulu nih. Nah, saya tunjukkan contoh visualisasinya. Jadi setelah dihitung gitu kan, nah kemudian saya sortir, ya, saya sort pakai key sort itu ya di Excel. Saya sortir dari yang ini ya, ini Mahalanobis, nilai Mahalanobisnya. Saya sortir berdasarkan nilai yang paling tinggi, ya. Nah, akhirnya keluar. Ini observable variable ini adalah respondennya ya teman-teman ya, nomor respondennya. Nah, keluar kan ini. Nah, cuma kan kalau begini kan kita nggak tahu, nggak seberapa jelas gitu. Paling jelas supaya bisa kelihatan ini ngumpul di mana, kemudian ini apakah ada outlier gitu ya. Misalnya ada yang di sini. Nah, supaya jelas saya pakai scatter plot. Saya buat scatter plot. Ya. Nah, scatter plotnya ternyata ketemu. Kalau tadi kan dengan ini nggak kelihatan ya. Kita bisa ya kayaknya 4 ya kayaknya ya atau berapa nih? Ya ini sebenarnya udah bisa tahu, cuman kalau mau lebih yakin lagi, kita buat scatter plot diagramnya. Nah, akhirnya keluarlah lebih yakin kita bahwa dari kumpulan yang ada yang ini kan dekat gitu ya. Maksudnya ini itu dekat semua gitu, banyak yang dekat kan ini kan. Nah, ini loh ternyata yang nyempal sendiri. Nah, ini kemudian kita bisa klik, nanti bisa keluar ini ID berapa, ini responden nomor berapa. Nah, akhirnya ya ini saya ketemu ya. Ini berarti responden nomor 214, responden 192, responden 348, sama responden 213. Ya udah, responden ini saya drop jawabannya. Enggak saya ikutkan untuk saya olah. Ya, karena mereka terdeteksi sebagai outlier. Jawaban mereka tidak masuk dalam range distribusi normal data saya. Ya. Nah, mungkin Anda bertanya, loh Bu, kalau misalnya nggak dibuang gimana Bu dampaknya? Oh, dampaknya fatal, yang tadi saya bilang. Dan ini sudah terbukti banyak sekali kakak-kakak kelasmu ya yang awalnya mereka nggak melakukan uji normalitas, langsung tancap gaspol, langsung dianalisa, kemudian banyak yang nggak valid, banyak yang nggak signifikan gitu hasilnya. Saya bilang, udah uji normalitas belum? Datamu udah kamu cleaning belum? Oh iya belum Bu. Nah udah, ayo kita lakukan. Ternyata betul, ada yang tidak berdistribusi normal. Nah, pengen tahu kan yang mana yang jadi outlier? Karena kalau datanya nggak berdistribusi normal, itu ada kecenderungan ada outlier gitu. Nah, akhirnya ditemukan. Ya, ada yang ternyata cuma menemukan outliernya 2, teman-teman. Akhirnya 2 itu dibuang. Dan dibuang itu perbedaannya sangat-sangat berarti, sangat signifikan. Akhirnya banyak variabel yang lain itu jadi valid gitu, lebih banyak yang valid. Ya berarti kan meskipun cuma 2, nah ini kan saya juga meskipun cuma 4, tapi itu sangat-sangat membantu pada waktu kita mengolah data selanjutnya. Jadi nggak terganggu gitu kita. Ya, nah itu perlunya data cleaning.